Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini. Indonesia berhasil menang di Piala AFF U19 2024 usai mengalahkan Thailand. Ya, Garuda Nusantara menang dengan skor 1-0. Sebuah percobaan di Bali dan sekarang menjadi kesempatan dari bola mati. Ada Karel, ada Jens Raven yang menanduk sepak pojok dari Caviatur. Gol ini menjadi gol penentu kemenangan Indonesia. Garuda Nusantara menang 1-0 dan memastikan diri keluar sebagai juara. Kemenangan ini membuat Indonesia memutus 11 tahun puasa gelar di Piala AFF U19. Indonesia terakhir kali juara pada tahun 2013. Kala itu skuad Garuda Nusantara juara juga dilatih oleh Indra Syafri. Indonesia memimpin 1-0 atas Thailand. Ya, lagi-lagi kita cukup cermat, cukup jeli dalam. Pemirsa, akhirnya Timnas U19 angkat trofi AFF U19 tahun 2024 setelah mengalahkan Timnas Thailand di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya, gol tunggal Garuda Muda dicetak Jens Raven pada menit ke-18 setelah menerima umpan dari tendangan penjuru. Seketika wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan babak kedua usai, seluruh isi Gelora Bung Tomo bergemuruh. Pemain serta ofisial tim U19 langsung berhamburan menghampiri pemain inti di tengah lapangan. Semua larut dalam suasana euforia menyambut kemenangan anak asuh Coach Indra Syafri. Ada yang membentangkan sang saka merah putih, sebagian pemain inti menangis haru menyambut kemenangan setelah terakhir kali meraih trofi pada tahun 2013. Euforia semakin terasa saat pemain timnas U19 mengangkat Piala AFF U19 2024. Begitupun dengan sekitar 34.000 supporter Indonesia yang memenuhi tribun Gelora Bung Tomo, turut larut bersama kemenangan Garuda Muda. Mereka tak henti-hentinya bernyanyi dan mengeluh-eluhkan punggawa timnas U19. Emerson Pereira da Silva, pelatih Thailand, menuturkan anak asuhnya sudah bermain maksimal, bahkan mengurung pertahanan timnas Indonesia pada babak kedua. Namun permainannya rapi dari Indonesia membuat Thailand kesulitan untuk menyamakan kedudukan. Turnamen ini sangat bagus untuk pemanasan sebelum turun di kualifikasi Piala Asia U20 September nanti. We play very well. My team very good. We try to play all the time. Try to find space to play. Fighting every ball, every duel. Maybe some players never play against fans like this, but I think they play very well. Sementara itu, Indra Syafri, pelatih timnas U19, menegaskan bahwa kemenangan ini buah kerja keras tim. Piala AFF ini bukan tujuan utama, melainkan Piala AFC U20 pada September mendatang. Untuk saya menjadi motivasi untuk berbuat yang lebih baik. Yang kedua, tentu ini trofi, ini medali untuk para pemain yang berusaha bekerja keras. Mana tim ini dipersiapkan lebih kurang bulan ya, dari mulai Januari. Dan seperti yang kami sampaikan di awal bahwa targetnya bukan AFF, di targetnya adalah di kualifikasi Piala AFC nanti di tanggal 17 September kita akan lawan Yemen, kita lawan Maldives dan lawan Ajang Piala AFF U19 menorehkan sejarah prestasi untuk yang kedua bagi Indra Syafri. Yang pertama pada tahun 2013 di Gelora Putra Delta Sidoarjo dan kini tahun 2024 terjadi di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai Timnas U19 pastikan juara Piala AFF 2024, para supporter Timnas berkumpul di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Ya, euforia kemenangan tidak hanya dengan teriakan yel-yel, namun para supporter berenang di kolam Bundaran HI. Konvoi kendaraan para supporter mulai berdatangan menuju kawasan Hotel Indonesia pada Senin malam. Para supporter ini berkumpul di kawasan Bundaran HI untuk merayakan kemenangan Timnas U19 dalam ajang Piala AFF U19 2024 setelah menaklukkan Timnas Thailand dengan skor 1-0. Euforia terlihat dari para supporter yang menyerukan yel-yel kemenangan dan membakar flare untuk mengekspresikan semangat dukungan kepada Timnas.
Bahkan beberapa di antaranya nekat mencuburkan diri dan berenang di kolam bundaran HI. Diperkirakan 2.000 orang dari sejumlah wilayah di Jakarta berkumpul untuk merayakan kemenangan timnas. Akibat aksi ini arus lalu lintas sempat macet karena para supporter tumpah ruah ke jalan. Sehingga petugas kepolisian pun berjaga di lokasi untuk mengurai kemacetan. Ini wujud euforia mungkin. Euforia ya? Ya karena Indonesia menang. Tetap kita himbau secara humanis agar kembali ke rumah masing-masing. Kurang lebih ya 2.000 orang lah yang merayakan kemenangan Indonesia di area Bundaran HI. Setelah meluapkan kebahagiaannya atas kemenangan timnas, para supporter pun langsung membubarkan diri dan kondisi lalu lintas pun kembali normal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Pemirsa, eksekusi puluhan rumah di atas lahan sengketa di Kecamatan 242, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ya, warga melakukan perlawanan bahkan menghujani petugas dengan batu. Inilah detik-detik kericuhan yang mewarnai proses eksekusi lahan seluas 4 hektar di Desa Maroneng, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Ratusan aparat gabungan Brimob Kepolisian dan TNI dihadang ratusan warga yang menolak proses eksekusi. Bahkan kedatangan pihak pengadilan yang dikawal ratusan personel Brimo dan TNI ini disambut dengan lemparan batu. Kejar-kejaran bahkan terjadi saat sejumlah warga yang dianggap provokator hendak diamankan. Yang mana pemenangnya adalah Haji Hajra. Haji Hajra melawan Haji Rinta dan kawan-kawan. Ada berapa luas ya Pak? Luasnya sekitar 4 hektar. Ada berapa rumah di dalam? Rumah yang di dalam yang mau dieksekusi ada 19 rumah. 19 rumah. Yang tidak dieksekusi ada 2 rumah termasuk yang di tempat ini. Petugas mengeksekusi 21 rumah atas perintah Pengadilan Negeri Kabupaten Pindrang. 500 personel dikerahkan untuk mengamankan jalannya eksekusi lahan tersebut. Dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Barat, Huzar Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Ya, Beni diperiksa sekitar 5 jam. Beni selesai menjalani pemeriksaan Bareskrim sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menurut Beni, dirinya menjawab sekitar 22 pertanyaan. Beni juga menjelaskan mengenai peran BP2MI kepada penyidik. Sementara terkait inisial T, Beni juga menjelaskan inisial lain dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ia juga mengatakan telah memberikan nama lengkap serta latar belakang T kepada pihak kepolisian. Saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan. Ya, dan saya sudah jawab, berita acara sudah tangani terkait inisial T, ya. Maka saya minta dipersilakan untuk ya ditanyakan kepada penyidik dari Bareskrim Polri. Yang dimaksud dengan kebal hukum itu, yang Bapak ngomong kebal hukum itu maksudnya seperti apa, Pak? Gimana, Pak? Ini kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Kan sederhana kan? Sudah pernah Pak apa? untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada penyidik. Ya. Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak berurusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja, ya. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pemirsa, sosok berinisial T disebut mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Ya, Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut tak mengetahui siapa sosok yang dimaksud.
Praktik judi online di tanah air kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan oleh sosok bandar berinisial T. Sosok tersebut dinilai tak akan pernah tersentuh hukum. Kepala BP2MI Beni Ramdhani pertama kali mengungkapkan bahwa pengendali judi online di Indonesia berinisial T. Hal ini diungkapkan oleh Beni pada Kamis 25 Juli 2024. Ia bahkan mengaku pernah menyampaikan di rapat terbatas Agustus 2023 dengan Presiden. Selain menyebut inisial T, Beni bahkan mengatakan bahwa selama Republik Indonesia berdiri, sosok yang dia sebut sebagai bos dan pengendali judi online ini tak bisa tersentuh oleh hukum. Atas hal ini, Beni juga dipanggil oleh Barreskrim Polri untuk didalami keterangannya. Beni juga menjelaskan bahwa sosok T juga kendalikan bisnis judi online dari Kamboja dan terafiliasi dengan jaringan judi online di Kamboja. Hasil ini menurut Beni ia temukan saat ia melakukan penyelidikan tentang banyaknya WNI yang dipekerjakan secara ilegal di Kamboja. Dari sanalah dia mengetahui fakta-fakta yang ia sampaikan. Keterangan Beni ini baru disampaikan ke publik belakangan. Namun menurutnya hal ini pernah disampaikan saat rapat bersama Presiden dan jajarannya 2023 lalu. Ia mengatakan saat itu Jokowi dan Kapolri kaget tentang sosok T. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di jagat media sosial. Bahkan kata kunci inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dua wanita selebgram ditangkap polisi di Bekasi, Jawa Barat usai mempromosikan judi online di media sosial Instagram. Ya, keduanya mengaku sudah mempromosikan judi online selama 1 tahun. Akibat mempromosikan judi online di akun Instagram, dua wanita ditangkap tim unit reskrim Polsek Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya ditangkap setelah polisi melakukan patroli siber untuk menjaring aktivitas judi online. Pelaku mengaku sudah 1 tahun mempromosikan judi online dengan bayaran jutaan rupiah per bulan. Awal mulanya dari keterangan yang bersangkutan dia dapat tawaran dari akun yang sedang kita selidiki, terus dia melaksanakan kesepakatan nominal yang disepakati per postingan sekitar 800.000 dan setelah disepakati dan dia langsung melakukan endorse judi online di akun media sosial. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE dan terancam hukuman 10 tahun penjara serta denda 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Aksi protes dan kecaman terhadap vonis bebas Ronald Tanur berlangsung ricuh di kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Petugas keamanan bentrok dengan massa yang memaksa meletakkan karangan bunga di dalam Pengadilan Negeri Surabaya. Kericuan pecah saat sejumlah pendemo berusaha memasukkan karangan bunga ke dalam ruangan Pengadilan Negeri Surabaya. Petugas keamanan terlibat aksi saling dorong hingga karangan bunga rusak dan membuat massa semakin emosi. Sejumlah pendemo akhirnya diizinkan masuk untuk meletakkan karangan bunga di ruang depan Pengadilan Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini mereka mengecam putusan Hakim Erin Tuah Damanik yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Aprianti, yang terjadi pada 4 Oktober 2023. Mengenai gejolak-gejolak ini kan ada ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan ini. Nah, bagaimana putusan ini bisa dievaluasi atau
nanti dikoreksi, ya kita hanya menyarankan agar korban dalam hal ini negara ya diwakili oleh penuntut umum melakukan upaya hukum, dalam hal ini kasasi. Karena ini putusan ini adalah kasasi, apa-apanya bebas. Kalau bebas artinya itu harus kasasi selama 14 hari sejak putusan itu dibacakan. Sebelumnya, karangan bunga kritikan atas vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur semakin banyak menghiasi depan kantor pengadilan sejak Jumat 26 Juli lalu. Karangan bunga ini pun menjadi tontonan warga yang melintas. Warga juga merasa prihatin atas putusan yang dinilai hanya berdasarkan tidak ada saksi yang melihat. Putusan itu dirasa tidak adil karena mungkin biasanya sempat baca karena salah satunya putusan itu kan hanya didasarkan tidak ada saksi, itu yang saya dengar itu. Jadi itu mungkin ini juga memang tidak bisa mempengaruhi putusan, tetapi setidaknya bahwa masyarakat itu peduli tentang hukum. Memang benar putusan itu melukai secara dalam rasa keadilan. Bagaimana satu kasus yang menghilangkan nyawa seseorang itu bisa diputus bebas. Harapan saya kasus ini dapat berjalan on the right track, sesuai dengan jalurnya, dan putusan itu dapat dianulir oleh Mahkamah Agung. Bagi masyarakat, kritikan berupa karangan bunga yang dikirimkan ke kantor Pengadilan Negeri Surabaya ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, Ronald Tanur bebas dari dakwaan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriyanti, dan hal ini menyita perhatian publik termasuk anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Ya, hari ini Rieke beserta keluarga korban melapor dan mendesak Komisi Yudisial untuk meninjau kinerja hakim. Keputusan hakim membebaskan Ronald Tanur yang sebelumnya didakwa melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriyanti dianggap tidak adil. Ronald Tanur diduga merupakan anak mantan anggota DPR RI, menambah perhatian publik, termasuk diantaranya Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI. Hari ini, Rieke bersama keluarga dan kuasa hukum dari korban hadir ke Komisi Yudisial untuk melapor dan mengusut tuntas ketidakadilan kasus ini. Hari ini kami dari tim kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Afriyanti dari LBH Damar Indonesia, dan ini keluarga dari almarhum Dini Sera Afriyanti, ini Bapak Ujang, ayah kandung dari almarhum Dini Sera Afriyanti, ini adiknya Alfi Karisma. Kembali hari ini kita masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini. Kita berharap hari ini kita melaporkan kepada Komisi Yudisial atas 3 majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas. Semoga 3 majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari Komisi Yudisial. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik memvonis bebas Ronald Tanur. Meski ada bukti CCTV dan hasil visum, hakim memutuskan bahwa Dini meninggal karena meminum alkohol, bukan karena penganiayaan dari Ronald. Dari Jakarta, Wenda Nura, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya anggota DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial untuk menyelidiki vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Dirinya juga meminta vonis bebas Ronald Tanur yang dinilai janggal dapat diusut tuntas. Dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak benar. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erin Tuah Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV
tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang terkait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Afrianti yang kehilangan nyawa. Anak dewan, mau anak pejabat apapun, kasus seperti Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Mantan terpidana kasus Vina Saka-Tatal akan menghadirkan 8 saksi di sidang peninjauan kembali pada hari ini. Salah satu saksi yang akan hadir adalah Liga Akbar yang sebelumnya mencabut kesaksiannya di tahun 2016. Delapan saksi akan hadir di sidang peninjauan kembali Saka-Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kedelapan saksi dihadirkan pihak pemohon yaitu Saka-Tatal untuk memperkuat bukti baru atau novum yang diajukan Saka. Salah satu saksi yang hadir adalah Liga Akbar. Sebelumnya Liga Akbar mencabut keterangannya sebagai saksi kasus Vina yang pernah ia sampaikan tahun 2016 silam. Liga Akbar mengaku memberi kesaksian palsu atas arahan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Meminta Liga Akbar dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis di sidang PK-nya Saka-Tatal. Gimana siapa? Insya Allah itu juga sudah kami komunikasikan dari minggu kemarin juga saya sudah sampaikan ke Liga Akbar untuk bisa menghadiri, membantulah untuk PK-PK terpidana maupun Saka-Tatal yang sedang proses pengajuan PK-nya. Ya mudah-mudahan kan dari keterangan Liga Akbar ini minimal bisa memberikan suatu kronologis baru lah, karena ini kan bisa dijadikan novum. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Liga bisa sedikit membantu dalam memberikan kesaksiannya. Sebelumnya dalam sidang PK Saka-Tatal Jumat lalu, pihak termohon yakni Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh bukti baru atau novum yang diajukan Saka. Sidang kemudian akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pemohon Selasa besok. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sahabat sekaligus saksi dalam kasus kematian Vina, Mega dan Widi akan hadiri sidang peninjauan kembali Saka-Tatal yang digelar di PN Cirebon, Jawa Barat hari ini. Kuasa hukum Mega dan Widi, Muhtar Effendi, menyebut jika kesaksian keduanya penting untuk membuka tabir yang menyebabkan kematian Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Ada hal yang sangat menarik di sini yang disampaikan oleh Mega dan Widi, terutama di dalam waktu kejadian, yang mana di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017 itu disampaikan bahwa jam 10 lebih atau 22.30 begitu dinyatakan bahwa Eki dan Vina itu meninggal dunia. Ya, sementara di dalam keterangan yang diberikan oleh klien kami, yaitu Mega dan Widi, bahwa sebelum jam 22.30, yaitu jam 22 lewat belasan menit lah, kalau tidak salah saya menyimak itu jam 22.18 menit, gitu ya, itu Vina masih menelepon, bahkan miss call berulang kali kepada Widi sebagai teman yang paling dekatnya, karena sebelumnya memang Widi ditelepon oleh Vina, kan gitu ya, diajak main, yaitu sekitar jam 22 lebih belasan menit itu Widi ditelepon oleh Vina diajak main. Cuman karena memang Widi tidak berkenan untuk main keluar, akhirnya telepon itu atau ajakan itu diabaikan. Nah, sekitar pukul 22 lebih 18 menit gitu ya, 22 belasan lah lebihnya, itu Vina miss call lagi ke Widi pada jam 22.30, artinya berselang 12 menit kurang lebih ya, tiba-tiba di di status bahwa Mega itu mengirim SMS ya, mengirim SMS ke Vina
dengan panggilan Dek, itu artinya Dek itu dia seolah-olah menyapa gitu ya lewat SMS itu Dek gitu. Tetapi panggilan yang disampaikan lewat SMS itu tidak pernah direspon oleh Vina. Nah, kedua orang sahabatnya ini berpikir jangan-jangan memang Vina lagi arah pulang kan gitu ya. Sekitar jam 11, jam 23 itu ramai di status BBM, waktu itu kan masih BlackBerry ya, ada tulisan RIP Eki RDN. Artinya status itu menyampaikan bahwa RIP itu rest in peace ya, bahwa Eki itu telah meninggal. Jadi kalau kita melihat peristiwa pembunuhan yang dikatakan di dalam berita acara yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya dan dalam tuntutannya, kemudian digunakan oleh majelis hakim pada saat itu untuk mendakwa 8 orang terpidana, salah satu diantaranya adalah Saka Tatal. Ini waktu ini tidak matching, Mbak. Ya, kenapa saya bilang tidak matching? Karena hanya selang beberapa belas menit saja, atau mungkin kan 22.30 itu Vina udah nggak menjawab. Ya, artinya dari 22.18 ke 22.30 itu hanya beberapa belas menit saja. Nah, kami berpikir apakah iya pembunuhan yang sebegitu kejam ya dan dilakukan juga ruda paksa terhadap Vina berlangsung hanya belasan menit. Baik. Yaitu Rudiana belak-belakan soal semua tuduhan dalam kasus Vina dan Eki. Kepada rekan Abraham Silaban di program AB+, Rudiana menepis bahwa ia memengaruhi penyidik dalam mengusut kasus kematian anaknya Eki. Langkah kaki beliau sudah rapuh dengan hujatan kita semua. Semangat beliau sudah hancur dengan hujatan kita semua. Satu pun tidak ada yang peduli terhadap beliau. Saya bilang, Bang, abangku yang sahabat Bang, saya terpanggil hati nuraninya. Melihat keadaan ini, akan saya perjuangkan semampu saya Bang. Walaupun saya bukan ahli hukum, tapi saya punya hati nurani yang siap berjuang untuk keluarga abang, terutama khususnya kepada almarhum yang telah meninggalkan kita semua. Seperti itu Bung Abraham. Semoga almarhum ini tenang di alam sana. Amin ya Allah. Saya lihat Pak Rudiana, Ibtu Rudiana sebagai seorang pribadi yang terisak, terseduh-seduh. Apapun seragam yang digunakan sebagai seorang personil kepolisian tentu saja nggak melepaskan beliau sebagai sosok ayah yang kehilangan anaknya. Apa yang membuat Bapak begitu terisak, Pak? Kenapa Bapak terseduh-seduh, Pak? Tentunya saya sebagai orang tua sangat merasa terpukul dan sedih dengan hilangnya anak kami. Apalagi dengan isu-isu miring yang lebih memojokkan kami, apalagi sebagai orang tua. Di tahun 2016, saya hanya seorang polisi berpangkat bintara, pangkat Aibtu, yang tidak punya kemampuan apa-apa. Apalagi sampai diisukan saya mempengaruhi penyidik dalam hal penyidikan, itu sama sekali tidak. Apalah artinya saya yang memang tidak punya dan tidak bisa apa-apa. Saya semuanya kami serahkan kepada penyidik, dan saya yakin dan percaya pada para penyidik. Bapak bukan hanya disebut mempengaruhi penyidik, bahkan disebutkan juga jangan-jangan ada pengaruh bahkan sampai ke ruang pengadilan, Pak. Baik, terima kasih. Tentunya di sinilah yang tadi saya sampaikan. Dengan pangkat saya bintara, apakah mungkin saya bisa mempengaruhi dari mulai penyidik, kejaksaan, bahkan pengadilan? Hal yang mustahil, apalagi dengan keadaan saya yang pas-pasan, hanya buat hidup keluarga, dan tidak ada niatan sama sekali untuk ke sana. Kalau disebutkan tadi bahwa ada yang menyebut ini bukan makam Eki yang sesungguhnya, alias bukan almarhum anak buah hati Bapak. Ada yang meminta untuk ekshumasi dan lain sebagainya. Bapak sebagai seorang pribadi, bagaimana menjawabnya? Baik, terima kasih. Tentunya semua ini membuat kami dan keluarga merasa sakit ya, merasa sakit. Apalagi orang yang punya pikiran-pikiran negatif yang katanya
menyampaikan bukan anak kami, bukan Eki dan lain-lain. Ini anak kami. Ini Muhammad Rizky Rudiana yang kami besarkan dari kecil sampai umur 16 tahun sampai meninggalnya dalam keadaan yang membuat kami sangat sakit meninggal karena perlakuan orang-orang yang sangat biadab kepada anak saya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar rapat perdana di Istana Garuda. Ya, rapat perdana diikuti oleh Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono. Ya, Basuki menyebutkan ada beberapa poin penting dari pertemuan tersebut. Salah satunya, Presiden Jokowi menekankan partisipasi masyarakat dalam pernyataan IKN sangat penting. Selain itu, menurut Basuki, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa IKN akan menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik. Berikan arahan fokusnya, pertama, utamakan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penataan IKN ini. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur, ataupun bahkan digusur. Ya, kayak kami ada deputi kemasyarakatan ini, itu nanti dalam rangka menata kawasan di sekitar IKN ini, utamakan partisipasi masyarakat. Oke. Yang kedua, untuk investasi, beliau juga menyampaikan bahwa IKN ini akan menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik. Pemirsa, Senin 29 Juli kemarin, Presiden Joko Widodo perdana berkantor di Ibu Kota Nusantara. Ya, di malam pertama menginap di Istana Kepresidenan, Jokowi mengaku belum bisa tidur nyenyak. Hari ini, Presiden Joko Widodo perdana berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Presiden Jokowi langsung menerima audiensi sejumlah tamu dan mengikuti rapat bersama pejabat otorita IKN dan Forkopimda Kalimantan Timur. Rapat membahas perkembangan pembangunan IKN. Jokowi juga bercerita di malam pertamanya menginap di Istana Kepresidenan belum bisa tidur nyenyak lantaran belum terbiasa. Progres perkembangan terakhir dari pembangunan IKN, khususnya pembangunan istana. Saya melihat semuanya masih dalam proses, karena di sini ada ribuan yang bekerja. Saya nggak mau banyak mengganggu mereka, ya, biar progresnya nggak terhambat karena kedatangan saya. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Gimana? Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Ya, mungkin pertama kali aja, mungkin masih belum masih belum nyenyak. Presiden Jokowi juga berkeliling Istana Garuda IKN yang pembangunannya sudah memasuki tahap akhir. Air bersih, listrik, dan internet juga sudah tersedia dengan baik. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Salam Rahmat iNews melaporkan. Pemirsa, apresiasi diberikan kepada berbagai pihak yang berhasil menjaga ketahanan pangan nasional. Ya, data dari BPS menunjukkan adanya penurunan inflasi harga pangan dari tahun 2022 hingga 2024. Perubahan positif ini mencerminkan keberhasilan sistem pangan nasional yang mampu mengendalikan inflasi harga pangan. Melalui Bappenas Awards 2024, Badan Pangan Nasional mengapresiasi daerah-daerah yang berhasil menjaga ketahanan pangan nasional. Ya, kategori yang berhak mendapat Bappenas Award 2024 antara lain Gerakan Pangan Murah dan Inovasi GPM Terbaik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mencapai visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di tahun 2045. Pangan
Ketahanan yang dimaksud adalah ketahanan pangan yang berdasarkan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Mandiri artinya apa-apa produk yang bisa kita produksi di dalam negeri, kita harus dorong produksinya di dalam negeri. Kemudian kedaulatan, daulat itu artinya saat kita bisa menentukan. MNC Life kembali meraih predikat asuransi sangat bagus dalam ajang 25 Infobank Insurance Award 2024. Penghargaan diterima berkat dedikasi dan komitmen MNC Life dalam berinovasi dan juga menjaga hubungan baik dengan nasabah. Produk inovatif serta pelayanan yang berkualitas antarkan MNC Life raih penghargaan di ajang 25th Infobank Insurance Award 2024 yang digelar di Jakarta. MNC Life mendapat penghargaan pada kategori perusahaan asuransi jiwa dengan premi bruto 250 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. Atas penghargaan yang telah kami terima ini, dan ini membuktikan dedikasi kami, komitmen kami untuk terus melayani masyarakat Indonesia dalam hal perlindungan asuransi jiwa. Penghargaan ini juga menjadi komitmen bagi MNC Life untuk terus menjadi terdepan dalam industri asuransi di Indonesia. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Andri Setiawan, iNews melaporkan.